Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Henry dalam Info Today, Kamis 7 Desember 2023. Ketua Panwascam Jayakarta, Haris Munandar, dalam press release-nya menyampaikan perihal metode dan sistem dalam berkampanye. Bahkan, pelanggaran-pelanggaran baik secara administratif maupun pidana dalam berkampanye. Namun, pada kesempatan tersebut ada satu hal yang sangat menarik, di mana berdasarkan PKPU, bahwa sarana pemerintahan bisa dijadikan tempat untuk berkampanye. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan sama-sama keterangan dari Ketua Panwascam Jayakarta, Bapak Haris Munandar. Terus itu tidak boleh dipasang di fasilitas milik pemerintah. Kemudian ada juga yang dipasang di pohon, ada yang dipasang di pohon, ada yang di tiang listrik, ya. Kemudian ada juga yang dipasang di jembatan. Inilah hal-hal yang melanggar. Nah, tetapi pelanggaran ini itu maksudnya pelanggaran administrasi. Jadi tidak masuk ke dalam pelanggaran pidana pemilu. Yang masuk dalam pelanggaran pidana pemilu itu yaitu kita pelaksana, peserta dan tim kampanye menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya. Nah, inilah yang masuk dalam kategori pelanggaran pidana pemilu. Kemudian selain yang tadi saya sebutkan, yang merupakan pelanggaran pidana pemilu itu, yaitu tadi adanya ASN, adanya kepala desa, perangkat desa, BPD, ya, yang diikutsertakan oleh pelaksana dan tim kampanye dalam kegiatan apa? Untuk itu kami minta kepada semuanya, ya, rekan-rekan media juga untuk membantu kami dalam melakukan pengawasan. Dalam hal nanti ditemukan oleh teman-teman, baik ASN, perangkat desa, kepala desa, BPD, turut serta dalam kampanye, ya, dengan mengucapkan yel-yel, kemudian memakai atribut, kemudian mengajak. Ya, tentunya itu juga harus terdokumentasi dengan baik, bukan hanya asal laporan tanpa dasar. Pak, di sana ada kampanye diikuti oleh kepala desa, diikuti oleh perangkat desa, BPD, ASN, tetapi hanya ucapan dan tidak ada bukti. Ini juga sulit untuk kita tindak lanjut. Berarti ini kurang memenuhi unsur. Untuk itu, kalau memang bapak-bapak nanti di lapangan menemukan hal yang tadi kami sebutkan, silahkan, ya, terdokumentasikan dengan baik. Tetapi kalau mereka cuma hanya hadir ingin mengetahui visi misi dan program yang disampaikan oleh calon, nggak masalah. Yang penting mereka tidak menggunakan atribut kehadirannya itu. Nah, ini juga harus bisa dibedakan. Ya, mereka hadir nggak masalah, hanya sebatas menonton. Kemudian tidak menggunakan atribut. Kemudian tidak mengajak. Nah, ini. Tapi kalau yang tadi dia mengajak kemudian menggunakan atribut, ya, maka silakan itu sampaikan kepada kami Panwascam, dilaporkan, ya, baik melalui lisan langsung, laporan langsung, maupun melalui tulisan. Dan tentunya kami minta juga dokumen-dokumen yang menguatkan supaya kami bisa menindaklanjuti lebih jauh, ya, seperti itu. Terkait masalah PKPU, apakah betul Pak, dalam PKPU itu ada konteks boleh mempergunakan fasilitas negara, seperti halnya misalnya aula kecamatan
digunakan untuk kampanye. Itu gimana Pak? Kita sangkut pautkannya dengan netralitas ASN Pak. Ya, fasilitas milik pemerintah itu ya bisa digunakan apabila mendapatkan izin dari penanggung jawab. Penanggung jawab fasilitas pemerintah itu siapa? Contoh kayak kantor kecamatan mau dijadikan kampanye ya. Kalau penanggung jawabnya mau bertanggung jawab dan memberikan izin, tidak masalah. Nah, tetapi itu si pelaksana kampanyenya tidak menggunakan atribut kampanye, itu ya. Jadi tidak menggunakan atribut kampanye, dan yang mengikuti kampanyenya hanya orang dalamnya saja. Nah, di luar itu nggak bisa. Nah, ini sesuai dengan PKPU 20 ya, PKPU 20 tahun 2023 tentang perubahan kampanye dan perubahan PKPU 15 tahun 2023 tentang kampanye. Kemudian juga berdasarkan keputusan MK nomor 65 PUU 21 tahun 2023. Seperti itu. Nah, dalam konteks Panwas di sini Pak, ketika misalnya ada penyelenggaraan semacam itu, apa yang akan dilakukan oleh Panwas Pak? Kita akan mengawasi kegiatan itu. Mereka melakukan melaksanakan kegiatan itu menggunakan atribut kampanye enggak? Kalau menggunakan atribut kampanye ya tentunya kami akan melakukan pencegahan lah terlebih dahulu. Kemudian ketika tidak diindahkan maka kami minta kepada aparat yang berwenang untuk membubarkan, karena ini tidak sesuai dengan amanat baik itu per Bawaslu 11 tentang kampanye maupun PKPU dan tadi keputusan MK nomor 65 tadi.